Anda melihat performa naturalisasi dengan lokal seperti apa? Gini, kalau pemain-pemain kita yang berasal dari Liga 1 yang bermain kemarin lawan Bahrain, saya sih ngasih bintang 5 dari 5 itu. Itu gila luar biasa banget. Bintang 5 dari 5 Oh iya, bintang 5 itu. Rizky Ridho, Bos. Oke. Rizky Ridho itu ya Sergio Ramos dari Jakarta menurut gue. itu gokil banget sih kalau misalnya menurut saya ya. Kita lihat Marcelino. Betul. Ya. Orang fokus sama dia gagal peluang. Ya, Kalau saya nggak lihat itu, saya lihat selama full dia main, ya performa dia sebagai gelandang serang yang kreatif di lini depan itu sangat membantu. Memberikan passing akurat tentunya. Betul. Dan dibandingkan dengan pemain lain yang ada di lapangan, mungkin saya bisa bilang paling kreatif di sana ya Marcelino sebenarnya. Ricky Kambuaya begitu dimasukin, Bos. Wis, gokil banget. Ya, ngobrak-ngabrik sana sini dan satu crossing sangat cantik pakai kaki luar yang harusnya bisa gol. Iya. Kalau gol saya rasa kita akan nge-replay itu terus itu. Crossing Ricky Kambuaya. Jadi kalau kita mau lihat kualitas pemain, saya nggak bilang pemain lokal kita karena semua pemain Indonesia ya. Pemain yang bermain di Liga 1 itu kualitasnya menurut saya sudah sangat kompetitif dan layak untuk terus menjadi starter di timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Dan pada tempat yang pertama sebelum saya mereaction video ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk saudara dan saudari saya yang beragama Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Setelah tanggal 25 Maret 2025 kemarin, Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain. Ada beberapa media yang terus santer membicarakan pemain Timnas Indonesia. Salah satu dari pemain Timnas Indonesia yang sampai hari ini masih hangat pembicaraannya adalah Rizky Ridho. Ya, memang kita bisa menyaksikan bagaimana ketangguhan yang dimiliki oleh seorang Rizky Ridho dalam mempertahankan lini belakang ini. Tetapi ya begitulah kehebatan dari seorang Rizky Ridho. Tidak salah bila pada akhirnya banyak supporter Timnas Indonesia yang mengacungi jempol kepada Rizky Ridho, kepada Kang Ricky Buaya maupun kepada Marcelino Ferdinand. Saya berharap bahwa kita supporter Timnas Indonesia terus mensupport mereka agar kedepannya mereka lebih gemilang, mereka lebih semangat lagi, dan pastinya akan terus berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam dunia sepak bola ini. Pemirsa sekalian, berikut ini saya sudah menyiapkan cuplikan-cuplikan video yang secara khusus membahas tentang seorang Rizky Ridho, seorang pemain yang tentunya kemampuannya itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Inilah cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pecinta Timnas Indonesia di mana saja kalian berada. Selamat menyaksikan. 3 penyelamatan krusial Rizky Ridho di laga melawan Bahrain malam tadi. Penyelamatan pertama terjadi pada di menit ke-6. Rizky Ridho berhasil memotong umpan pemain Bahrain. Kalau gagal dipotong, mungkin gawang Indonesia sudah kebobolan. Penyelamatan kedua terjadi pada menit 48. Rizky Ridho berhasil menyapu bola yang hampir masuk ke gawang Indonesia. Coba kalian lihat, kalau tidak disundur Rizky Ridho, sudah dipastikan bola tersebut masuk ke gawang Indonesia. Ya lur. Penyelamatan ketiga terjadi pada di 76 menit. Rizky Ridho berhasil memotong umpan dari Bahrain. Kalau tidak, Indonesia berpotensi gol. Luar biasa ya guys. Apakah cocok Rizky Ridho untuk menggantikan Victor Ibonepo? Silahkan klik di kolom komentar. Rizky Ridho telah kembali berlatih bersama Persija Jakarta. Oke guys, setelah bermain sangat apik, sangat keren, sangat jos bersama Timnas Indonesia saat menang mengalahkan Bahrain 1-0, Rizky Ridho hari ini telah kembali berlatih bersama Persija Jakarta. Oli Romani memang memenangkan Player of the Match pada laga melawan Bahrain kemarin berkat 1 gol semata wayangnya. Tapi gue yakin pasti ada beberapa dari kalian yang memilih Rizky Ridho
yang menjadi man of the match pada laga kemarin. Rido bermain dengan sangat apik, benar-benar menunjukkan ketenangan, kelugasan, kerapihan, termasuk goal line clearance-nya yang menyelamatkan timnas Indonesia dari kebobolan. Nah, kalian udah lihat belum podcast The Highway ya, si Tom Haye, Neil Patterson, dan di mana bintang tamunya kemarin adalah Joey Pelupesi. Mereka ngebahas tentang Rizky Ridho di sini. Joey Pelupesi mengatakan kalau dia sangat ingin melihat Rizky Ridho bermain di Eropa. Sebenarnya beberapa saat lalu juga ada interviewnya Bang Jai Zes dengan video dia juga mengatakan kalau dia memiliki keinginan, harapan suatu saat nanti Ridho bisa bermain bahkan untuk Venezia. Gue berharap di musim depan ya, dengan performa apiknya Rizky Ridho ini, ada klub luar negeri, mungkin Eropa atau paling nggak Asia deh, yang mau menebus kontrak Rizky Ridho karena dia masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta. Coba kalian komen, kira-kira pantas nggak Ridho ke Eropa? Dan menurut kalian, Ridho cocoknya main di klub apa? Yuk kita komen, let's go! Klop banget dengan Rizky Ridho. Nggak ada kesalahan yang dibuat oleh 3 pemain ini di pertahanan. Di tengah, Joey Pelupesi, tukang jegal kedua dari timnas Indonesia, mantap banget permainannya. Tom Haye, bagus, walaupun kita tahu stamina dia tidak bisa bertahan selama 90 menit, but it's okay. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat dia bermain di babak pertama, dia memberikan 2 kali umpan kunci, penting. Babak kedua, dia sempat memberikan 1 kali umpan kunci. Bagus. Kelvin Verdong, ya ini kita tahu Mr. Konsisten, ya kan? Dan ternyata saya lihat, mirip saya juga ya. Ini pemainnya banyak juga kembaran saya nih di dunia sepak bola ya. Terus di sebelah kanan, Kevin Dix, jatuh bangun, naik turun. Walaupun kemudian babak kedua dia terlihat sudah kelelahan, ya oke lah, dia akan fight. Dan yang dipilih adalah Marcelino Ferdinand dan Oli Romani serta Ragnar Orotmangun. Formasinya adalah 3-5-2 atau 3-4-1-2 pada saat menyerang. Permainan adalah full pressing di tengah, main switching play yang cepat, main direct pass. Dan saya melihat para pemain Indonesia fokus bagaimana caranya mereka bisa mencari ruang dengan pergerakan tanpa bola. Dan itu berkali-kali mereka lakukan pada saat skor masih 0-0. Oke, dan lebih banyak serangan itu dibangun dari sektor sebelah kanan karena di sanalah inti kekuatan dari Indonesia dengan adanya Oli Romani, Marcelino yang biasa bermain dari sektor sana, dan Kevin Dix. Kelvin dan Ragnar lebih fokus untuk sesekali membangun counter. Tapi open play lebih banyak serangan dari sebelah kanan. Joey mainnya bagus karena Joey itu posisinya dekat ke lini pertahanan. Jadi dia harus blok setiap counter yang coba dibangun oleh para pemain Bahrain. Dari jalannya pertandingan Indonesia nyerang total walaupun mereka sebelum mencetak gol itu hanya bisa menciptakan 1 peluang dari Tom Haye dari free kick, no problem. But from open play, Indonesia always look dangerous, selalu terlihat berbahaya. Switching play-nya itu yang sangat baik. Dan saya melihat build up selalu dari belakang sambil melihat situasi, apa yang terjadi di depan. Nah, artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jadi, kalau menurut hemat saya nih teman-teman, strategi permainan dari Indonesia sama seperti strategi permainan Indonesia pada saat melawan Arab Saudi. Full pressing, main switching play cepat, atur tempo. Dan itu berhasil lagi. Iya kan? Memang harus. Alhamdulillah 3 poin yang wajib dan seharusnya sudah bisa didapatkan oleh timnas. Memperpanjang nafas kita dan semoga kita juga bisa meraih 3 poin lagi versus Cina. Dan semoga pas lawan Cina kita bisa memasukkan 2 atau 3 gol sehingga kita ayem untuk menuju round selanjutnya. Respect buat seluruh pemain timnas, tetapi spesial man of the match versi saya adalah Rizky Ridho. Ketika di 5 menit akhir sudah cedera gastrocnemius. Kelihatan banget itu gastrocnemius atau otot betisnya sudah mulai kram, ketarik, tetap memaksakan main. Shout out. Ente menjadi inspirasi bagi anak-anak kecil di seluruh Indonesia untuk menjadi panutan dan menjadikan Anda sebagai idola. Mantap, tetap semangat dan terbukti strategi. Shout out to Mamat ya, prediksinya top semua dan moga-moga Mamat bisa ngambil course untuk analis. Jos. Yaitu penilaian orang-orang yang di luar, tentunya kami semua yang ada di tim. Siapapun yang dipilih untuk pelatih untuk menjadi starter ataupun mulai dari bench, semuanya akan menampilkan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada banding-bandingin lagi karena semuanya pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kalau Real Madrid punya Bellingham, Barcelona punya Pedri, King Indo punya El Diam dan bermainlah Ricky Kambuaya. Gila performa dia semalam itu GG banget ya. Gua sangat-sangat menantikan momen ini di mana akhirnya kakak Ricky dimainkan di pertandingan besar. Gelandang Indonesia yang super underrated, gue bilang ya, jarang banget disorot. Padahal ya pemain ini punya visi, punya skill ya, punya ketenangan yang jarang dimiliki gelandang-gelandang Indonesia saat ini, bahkan dunia kali ya. Dan jujur aja gue
masih belum move on sama Trivela dia semalam itu kelas dunia banget. Kampret, kampret bisa gitu anjing. Kakak Ricky itu terlalu gagah kakak Ricky. Sumpah itu kalau misalkan dikonversikan gol oleh Eliano, aduh bakal keren banget itu asli. Pokoknya selamat buat kakak Ricky Kambuaya. Satu pesan saya kakak Ricky, tetaplah konsisten. Dan kakak Ricky itu adalah bukan sekedar pemain ya. Kakak Ricky itu adalah aset dari Katong di Timur ya. Kakak Ricky itu adalah mutiara Indonesia Timur. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang pastinya akan menjadi motivasi bagi generasi penerus bangsa, khususnya dalam dunia sepak bola. Memang kalau kita mau berbicara tentang seorang Rizky Ridho, atau kita mau berbicara tentang seorang Marcelino Ferdinand, atau kita mau berbicara tentang Rizky Kambuaya, tentu apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu tersendiri, something spesial untuk para pecinta timnas Indonesia, dan apalagi untuk generasi penerus bangsa yang mungkin sedang mengidam-idamkan bahwa di suatu hari nanti saya ataupun Anda ataupun adik-adik kita harus bisa bermain seperti Ricky Kambuaya, atau harus bisa bermain seperti seorang Rizky Ridho, ataupun bisa bermain seperti Marcelino Ferdinand. Buat generasi penerus bangsa, khususnya para pecinta bola mania, dan terkhusus kepada siapa saja yang memang cinta dengan dunia sepak bola, jadikanlah mereka sebagai panutan, jadikanlah mereka sebagai motivasi dalam diri kalian masing-masing, bahwa suatu hari nanti kalian pasti bisa seperti mereka. Penampilan-penampilan mereka sangat luar biasa. Penampilan-penampilan mereka begitu indah kita yang menyaksikannya. Tetapi ingat bahwa itu semua butuh latihan, itu semua butuh kerja keras. Segala prestasi yang ditunjukkan oleh seorang Rizky Ridho hari ini, ataupun ditunjukkan oleh seorang Marcelino Ferdinand hari ini, ataupun oleh Ricky Kambuaya hari ini, itu semua tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan, atau tidak semudah seperti bacotannya si Tommy Veli. Tetapi apa yang mereka tunjukkan hari ini merupakan buah kerja keras yang sangat luar biasa. Butuh waktu yang begitu lama, bertahun-tahun lamanya, sehingga pada pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain kemarin, mereka semua bisa tampil yang terbaik. Mereka semua bisa tampil dengan gaya, dengan pola mereka masing-masing, yang membuat kita, supporter timnas Indonesia, akhirnya jatuh cinta kepada mereka-mereka ini. Pemirsa sekalian, semoga saja tidak lagi hanya Rizky Ridho, tidak lagi hanya Marcelino Ferdinand, atau tidak lagi hanya Kang Ricky Buaya, tetapi semua anak-anak timnas Indonesia, baik itu dari Liga 1, Liga 2, dan lain sebagainya, yang saat ini sedang fokus berjuang dalam dunia sepak bola ini, di suatu hari nanti kalian akan terus mengharumkan nama bangsa dengan memberikan prestasi-prestasi. Dan terlebih khusus untuk kalian bertiga, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Ricky Kambuaya, tetaplah pertahankan prestasi-prestasi dan juga pola permainan yang sudah kalian tunjukkan kepada kami, masyarakat Indonesia. Salam respect untuk kalian bertiga. Sampai kapanpun, kami supporter timnas Indonesia akan selalu mendukung kalian di mana saja kalian berada, dan tetaplah gemilang dalam menunjukkan karir-karir Anda. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.